Yes, Indonesia bakal jadi produsen mobil masa depan kelas internasional. Ditulis oleh Nia Alif dari siwa.com. Keputusan Jokowi untuk melarang ekspor nikel ke Eropa berbuah manis. Banyak investor masuk dan menggelontorkan uang triliunan rupiah untuk bekerja sama mengelola nikel mentah. Hasilnya Indonesia bisa mengelola nikel menjadi produk baterai yang memiliki nilai jual tinggi. Ini sudah digugat sama Uni Eropa. Gugat di WTO. Kalau defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan kita sudah beres, siapapun gugat kita hadapi. Barang-barang kita, nikel-nikel kita, mau kita ekspor, mau enggak kan suka-suka kita. Apa hubungan baterai dan mobil masa depan buatan Indonesia? Seperti yang diketahui, baterai adalah bahan baku pembuatan mobil listrik di masa depan. Baterai bisa menjadi pengganti bahan bakar minyak yang tak bisa diperbaharui dan tak ramah lingkungan. Kalau hari ini dunia dihadapkan pada tantangan era digital dan teknologi informasi, di era mendatang tantangan dunia adalah menciptakan formula energi baru. Energi yang diolah dari alam seperti sel surya, angin, lautan, dan sebagainya memiliki keterbatasan karena bergantung pada musim, cuaca, dan sebagainya. Beda halnya dengan baterai yang bisa menyimpan energi dan mengkonversinya sewaktu-waktu jika digunakan. Untuk itu, seluruh negara di dunia sedang mempersiapkan energi alternatif ini. Berbicara soal kesiapan Indonesia, keputusan Jokowi untuk mengolah nikel dalam negeri sangat tepat sekali. Hal ini juga disambut oleh Menteri Erick Thohir dengan melakukan holding BUMN termasuk Pertamina untuk membuat mobil listrik. Berita persiapan Indonesia sendiri seperti dilansir Kumparan.com, baterai kendaraan listrik siap untuk diproduksi di Indonesia. Sudah ada beberapa komitmen investasi yang diterima Kementerian Perindustrian. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan atau IMATAP Kemenperin, Putu Juli Ardika mengatakan, Indonesia memiliki ketersediaan sumber daya alam sebagai bahan baku pengembangan baterai kendaraan listrik. Terkait bahan baku jumlahnya mencukupi di Indonesia, seperti nikel dan kobalt. Selain itu, industri kendaraan listrik juga mulai berkembang dan memiliki fondasi pasar di dalam negeri hingga potensi ekspor. Ucapnya dalam keterangan resmi yang diterima Kumparan, Rabu 29 Juli. Soal komitmen investasi, seperti pada sektor refinery, bahan baku baterai kendaraan listrik, ada PT QMB New Energy Minerals telah berinvestasi sebesar 700 juta US dollar di Morowali, Sulawesi Tengah. Lalu PT Halmahera Persada Legend berkomitmen guyur 14,8 triliun rupiah di Halmahera, Maluku Utara. Terkait dengan produksi baterai sel lithium ion, ada investasi sebesar 207,5 miliar rupiah yang digelontorkan PT International Chemical Industry. Perusahaan ini akan memproduksi sebanyak 25 juta buah baterai sel lithium ion yang setara dengan 256 MWh per tahun. Tim juga dibentuk buat mendorong dan mengakselerasi keterlibatan industri dalam negeri agar bisa mengembangkan baterai kendaraan listrik. Terdiri dari BUMN di sektor tambang dan energi seperti Mind.id, PT Antam, PT PLN, dan PT Pertamina. Saat ini Kemenperin terus menjalin koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, salah satunya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, terkait pengembangan baterai kendaraan listrik. Salah satu isu utama yang jadi perhatian juga terkait daur ulang baterai lithium ion bekas menjadi bahan baku dalam memproduksi baterai baru. Ini tentu sangat penting, kata Putu, sebagai penyokong produksi bahan baku baterai yang ada di berbagai wilayah. Mereka terus berkoordinasi dengan KLHK terkait upaya daur ulang baterai lithium ion yang aman bagi lingkungan. Akhirnya ini akan menjadi berita bagus untuk negeri ini di tengah krisis akan pandemi corona. Menurut saya pribadi, investasi terbesar manusia ialah ilmu pengetahuan. Percuma saja memiliki sumber daya alam melimpah kalau tak bisa mengolah sendiri. Ini makanya negara-negara Eropa tak pernah ragu menggelontorkan puluhan triliunan untuk beasiswa. Karena mereka yakin para ilmuwan itu yang akan berkontribusi terhadap kemajuan dunia. Saya harap pemerintah kita lebih masif lagi mendukung program-program sekolah lanjutan hingga tingkat profesor. Negara ini bisa dibilang terlambat dalam mengolah kekayaan alamnya sendiri. Untungnya periode kedua Jokowi sudah berjalan ke arah yang benar. Dengan memproduksi mobil listrik kelas internasional, Indonesia bisa menggeser dominasi Jepang dan Korea suatu saat nanti. Inilah makanya kita harus mendukung program pemerintah saat ini. Tak usah terkecoh Antek Orba yang mengembuskan isu TKA Cina dan PKI, termasuk isu murahan dari Cikeas. Karena sejatinya masa-masa kedua gurita tersebut tercatat rela menjual kekayaan bangsa untuk asing dan kroninya. Sedang rakyat banyak ditipu mentah-mentah dan dibiarkan sengsara.